Halo teman-teman, nama saya Trimatina Wijayanti. Di sini saya akan presentasi tentang hiperkolesterolemia. Kolesterol merupakan zat lemak berupa lilin yang dihasilkan oleh hati dan berasal dari makanan seperti kuning telur, daging ayam, makanan laut, dan susu. Tubuh memerlukan kolesterol untuk membentuk zat-zat sehat, memproduksi hormon, dan menghasilkan vitamin D. Dalam keadaan normal, kolesterol dibentuk dalam tubuh sejumlah 2 kali dari kadar kolesterol yang dimakan. Kadar kolesterol dalam darah dan jaringan digunakan sebagai komponen dari struktur sel, hormon, dan vitamin. Namun, sebagian kolesterol kembali ke dalam hati untuk diubah menjadi asam empedu dan garam. Pada akhirnya, sebagian akan dibuang melalui tinja atau feses. Kolesterol sebenarnya tidak larut dalam darah, sehingga harus diangkut dalam bentuk lipoprotein. Apa sih itu lipoprotein? Lipoprotein adalah molekul besar, gabungan dari lipid atau lemak, dan protein yang bertugas mengangkut lemak, terutama kolesterol dan trigliserid. Apa sih komponen lipoprotein? Komponen dari lipoprotein yang pertama adalah low density lipoprotein atau LDL, yang membawa kadar kolesterol ke seluruh tubuh melalui arteri. LDL yang tinggi akan menumpuk di pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan kolesterol jahat, karena ia bersifat sangat aterogenik, yaitu menyebabkan proses aterosklerosis koroner berupa penyumbatan dan pengerasan. Yang kedua adalah high density lipoprotein atau HDL, kolesterol yang baik, yaitu mencegah proses aterosklerosis dengan membawa kolesterol dari pembuluh darah atau jaringan ke hati untuk dibuang sebagai asam empedu. Yang ketiga adalah intermediate density lipoprotein atau IDL. IDL lebih ringan dari kolesterol LDL. Mereka adalah produk lipoprotein densitas yang sangat rendah ketika mereka rusak. Ketika IDL mengalami pecahan yang lebih lanjut, itu menghasilkan partikel kolesterol LDL. Yang keempat adalah very low density lipoprotein atau VDRL, atau kolesterol yang sangat jahat. Lipoprotein jenis ini bahkan lebih ringan dan sebagian besar dikonversi menjadi LDL, tetapi tetap memiliki efek yang sama, yaitu merugikan pada sistem peredaran darah. Yang kelima adalah telomeros, yang dibuat di usus halus dan bertanggung jawab untuk mengangkut trigliserid dari usus kecil untuk berbagi jaringan ke dalam tubuh. Apa sih hiperkolesterolemia itu? Hiperkolesterolemia berasal dari kata hiper yang artinya tinggi, emia yang artinya darah, yang merupakan peningkatan kadar kolesterol total puasa dalam darah. Dikenal pula dengan istilah hiperlipidemia, yaitu peningkatan kadar lemak atau profil lipid secara umum yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid, serta kadar kolesterol HDL di bawah normal. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah? Yang pertama adalah riwayat keluarga, karena adanya faktor genetik yang diturunkan dari orang tua dengan penyakit yang sama, yang disebut dengan familial hiperkolesterolemia. Yang kedua adalah pola makan yang buruk. Yang keempat adalah obesitas, berat badan yang lebih dengan indeks massa tubuh 30 atau lebih. Yang keempat adalah diabetes atau gula darah tinggi, bisa meningkatkan LDL dan menurunkan HDL serta merusak dinding pembuluh darah. Yang kelima adalah lingkar pinggang besar, lingkar pinggang yang di atas 102 cm untuk pria dan 89 cm untuk wanita. Yang keenam, merokok. Pada umumnya, merokok menurunkan HDL dan merusak dinding pembuluh darah. Yang ketujuh adalah kurangnya olahraga, di mana olahraga sejatinya membantu tubuh meningkatkan jumlah HDL. Gejala penyakit. Pada penderita hiperkolesterolemia, seseorang tidak menunjukkan gejala apapun, tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai kadar kolesterol dalam darah
yang cukup tinggi, sehingga munculnya komplikasi secara tiba-tiba, seperti serangan jantung dan stroke. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan screening kolesterol sejak usia dini. Pada usia berapa? Pada anak, usia 9-11 tahun, pada remaja, usia 17-21 tahun, dan pada dewasa, lebih dari 21 tahun. Diagnosa laboratorium. Pada umumnya, dokter menyarankan untuk cek darah, di mana pasien disarankan berpuasa terlebih dahulu selama 9-12 jam sebelum pengambilan sampel, di mana harga normal LDL 70-130 mg per desiliter, HDL lebih dari 40-60 mg per desiliter, trigliserid 10-150 mg per desiliter, kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. Kadar kolesterol yang melebihi kisaran dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Apa sih bahayanya jika terjadi komplikasi kolesterol yang tinggi? Kolesterol yang tinggi, jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan terjadinya pembentukan plak pada dinding arteri. Seiring waktu, pembentukan plak dapat menyempitkan hingga menyumbat arteri, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai komplikasi yang mematikan, seperti stroke, serangan jantung, angina, penyakit vaskuler perifer, tekanan darah tinggi, hingga gagal ginjal kronis. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama tentunya berolahraga yang teratur minimal 2 kali seminggu. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat yang rendah lemak. Yang ketiga, berhenti merokok dan berhenti minum alkohol. Yang keempat, rutin periksa kadar kolesterol. Yang kelima, perbanyak minum air putih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.